Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan tetap hadir melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti segala maksud Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami pelajari saat ini. Terima kasih atas kelayakan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas pengampunan dosa Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Ya. Sabat yang khusus bagi kita, oleh karena Tuhan masih menyertai kita. Setiap Sabat adalah Sabat istimewa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang merayakan Sabat Tuhan, termasuk Sabat ini. Terima kasih saudara yang sudah mengambil lagu pujian. Boleh mengangkat iman kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saya tanyakan sekarang ini, siapa yang tidak mau selamat? Kalau yang mau selamat, Yesus datang sekarang, siapa yang mau? Siapa yang siap? Saudara punya iman sekarang? Angkat tangan. Kalau Yesus datang sekarang, siapa yang selamat? Terima kasih, puji Tuhan. The Seventh Day Adventist, umat Tuhan yang memelihara, menyucikan hari ke-7, yang selalu siap menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kapanpun itu. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Amin. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 3. Ini adalah tentang umat Tuhan di akhir zaman. Periode jemaat yang sisa, yang terakhir dalam sejarah dunia ini yang dinubuatkan. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat di jemaat Laodikia. Malaikat itu simbol dari pemimpin-pemimpin, bisa pendeta, bisa majelis, ya, pimpinan-pimpinan. Dan di dalam kutipan roh nubuat yang lain mengatakan itu termasuk anggota jemaat Tuhan. Semua masuk di malaikat di Laodikia, ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus, inilah kesaksian Yesus untuk saudara dan saya sampai sekarang ini. Dikatakan dalam ayat 15. Ini untuk saudara dan saya. Laodikia, jemaat di mana saudara dan saya berada sekarang ini. Inilah keadaan kita sebenarnya. Aku tahu, kata Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Sebenarnya kamu itu pilih aja di antara dua, ya. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Jadi suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, hangat, ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang katakan Yesus Kristus kepada jemaat yang sisa, kepada jemaat yang dinubuatkan, jemaat di Laodikia, di mana saudara dan saya berada sekarang ini. Ternyata suam-suam kuku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia memang dinubuatkan. Ini jemaat Tuhan. Tetapi Kristus tahu kelemahannya, kekurangannya. Saudara dan saya itu yang harus kita ketahui. Kita merasa kita kaya, tidak kurang apa-apa.
Tetapi katanya kita tidak tahu sebenarnya bahwa kita itu nggak kaya. Malahan kita melarat, malang, miskin, buta, telanjang, luar biasa. Ternyata umat-umat Tuhan di mana saudara dan saya berada sekarang ini tidak seperti gambaran di mana umat-umat Tuhan yang sudah dinyatakan akan diselamatkan dengan keadaan yang baik-baik saja, yang siap untuk diselamatkan. Ternyata banyak kekurangannya. Nasihat Yesus ayat ke-18. Aku menasihatkan engkau, saudara dan saya, umat-umat Tuhan, supaya engkau beli daripadaku, kata Yesus, emas itu. Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau jadi kaya, baru jadi kaya beneran. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, inilah keadaan saudara dan saya. Ya. Tulisan Roh Nubuat mengatakan kita umat Tuhan, dari anggota, pendeta, pimpinan, semuanya belum melaksanakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan 1/100. Dari 100 perintah, 100 kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada saudara dan saya, belum melaksanakan satu saja dari 100 itu. Inilah Laodikia, di mana saudara dan saya hidup, tinggal. Oleh karena itu, saudara jangan kecewa ketika Yesus katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi. Jemaat Laodikia ini dikasihi oleh Tuhan, sangat dikasihi. Oleh karena itu dinyatakan kekurangannya. Saudara kurang apa? Nyonya White katakan 1/100 belum kita jalankan, mengerikan. Tapi harus diberitahukan kepada kita. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan pernah menolak pekabaran-pekabaran yang memberikan nasihat, amaran, supaya kita siap. Ini waktunya udah gak lama. Udah gak lama lagi kita di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, berulang-ulang saya katakan bahwa kita punya potensi menjadi salah satu dari 144.000. Artinya, kita punya potensi untuk tetap hidup sampai Yesus datang kedua kali untuk diselamatkan. Di dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 88-89. Tabiat saleh dari Henokh melukiskan keadaan yang harus dicapai oleh mereka yang ditebus dari dunia ini. Mereka yang diubahkan hidup-hidup sama seperti juga dengan Henokh. Kalau mau belajar bagaimana supaya kita bisa jadi seperti Henokh, karena Henokh diangkat hidup-hidup ke surga. Sebagaimana Henokh, begitulah saudara dan saya yang akan tetap hidup sampai Yesus datang kedua kali untuk masuk 144.000. Bagaimana supaya kita tidak dimuntahkan dengan keadaan Laodikia ini? Merasa kaya padahal miskin. Kita merasa bahwa kita melek, kita melihat, padahal buta kita. Kita merasa kita memiliki pakaian yang indah, berpakaian yang bagus, padahal telanjang. Artinya kita membutuhkan Roh Kudus, karakter Yesus. Kita membutuhkan kebenaran Yesus, dan juga di dalam menghadapi berbagai masalah, kita harus didapatkan menang di dalam pembentukan karakter itu. Ini yang harus menjadi bagian kita. Jadi jangan pernah kita menolak, lalu kita mengelak, lalu menghindar. Karena Yesus katakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur. Kalau dia pelanggarannya, dosa-dosanya kelihatannya belum besar, Tuhan akan tegur dia. Itu bukti kasih Yesus kepada saudara dan saya. Kalau sudah agak parah, dia kuhajar. Banyak dari antara kita, seringkali kita sadar kalau kita sudah sakit parah.
Kalau kita sudah kena celaka, kalau kita sudah menderita habis-habisan, baru kita ingat Tuhan. Tetapi semua yang terjadi ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Itu buktinya. Tuhan mengasihi kita, Dia tegur kita dengan masalah yang ada, yang muncul. Dia buat kita celaka. Dia buat kita menderita, sakit penyakit. Dan kalau dosa-dosa pelanggaran kita kelihatannya sudah begitu besar, Dia hajar. Kalau Dia tegur, masih lumayan. Tapi kalau Dia sudah hajar kita, artinya sangat berat apa yang kita buat di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi semuanya ini bukti dari kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Memang kita diarahkan dalam Review and Herald 9 Maret 1905, Nyonya White katakan, marilah kita berjuang dengan segenap tenaga yang telah dikaruniakan pada kita untuk menjadi salah seorang dari 144.000. Mari kita berjuang untuk ke sana. Dan berjuang artinya apa? Dengan tenaga yang sekuatnya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Harus kita jalankan itu dengan sekuat tenaga. Artinya apa? Jangan kita mau dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan kita jadi suam-suam kuku terus. Jangan kita menjadi panas dingin. Harus kita berjuang menjadi salah satu di antara 144.000. Saya berulang-ulang ini menyatakannya karena kita sudah dekat. Sudah sangat-sangat dekat waktu kita di dunia ini, di dalam sejarah dunia ini. Kalau dibilang 6.000 tahun, lalu dimulai tahun 31 berdasarkan tulisan Roh Nubuat dalam kemenangan akhir. Kalau bumi ini 6.000 tahun, umur dosa ini kemudian habis dunia, maka 2031. Ini 2022, 2031 sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kita imani saja. Kalau Tuhan melihat bahwa umat-umat Tuhan, umat yang sisa ini, yang Laodikia sementara berjuang untuk bisa melewati semua masalah yang ada, cobaan yang ada dan ujian-ujian yang diizinkan, kita harus lewati. Kalau Tuhan melihat sangat sulit bagi kita, maka Tuhan juga punya janji. Tuhan juga punya janji dan Dia tidak pernah membiarkan kita melewati semua kesusahan yang ada itu, lalu kita gagal di dalam mempertahankan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, di dalam Matius pasal 24 dan ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kalau saja penderitaan atau masalah yang dikatakan masa kesukaran yang terjadi ini membuat umat-umat Tuhan sangat stres, maka Tuhan bisa persingkat waktunya. Tidak perlu 2031, 2027. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan selesaikan sejarah dunia ini. Jadi Tuhan melihat keadaan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihi, perlu ditegur, perlu dihajar agar kita siap untuk diselamatkan, saudara-saudara sekalian. Ya. Sekarang kalau saya bertanya secara pribadi kepada saudara-saudara sekalian, saudara bisa menjawabnya. Ya. Bukti bahwa saudara benar-benar sudah berada di dalam posisi yang akan diselamatkan ketika saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dalam tulisan Testimonies for the Church, jilid yang kelima halaman 745. Saudara boleh menjawab secara pribadi. Ya, kira-kira saya ini sudah siap untuk diselamatkan atau tidak? Sebagaimana yang kita sudah nyatakan, kalau Yesus datang sekarang, saya sudah siap untuk diselamatkan. Tapi kutipan ini saudara bisa lihat apakah saudara benar-benar siap atau tidak. Saya bacakan. Testimonies jilid yang kelima halaman 745. Kalau sekarang
kita tidak mendapatkan kesenangan di dalam merenungkan perkara-perkara semawi. Satu, jika kita tidak menaruh minat mencari pengetahuan akan Allah. Dua, jika kita tidak merasa senang memandang tabiat Kristus. Tiga, kalau kita tidak mempunyai kesenangan untuk menjadikan diri kita kudus. Empat, maka kita akan dipastikan tidak akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kita bisa menilai diri kita sekarang ini, ya. Apakah saya ini senang dengan perkara-perkara semawi? Kalau dikatakan di sana ada KKR, di sana ada kebaktian, ada malam permintaan doa, ada ibadah syukuran, ibadah di keluarga A, keluarga B. Kalau kita meresponnya dengan cepat tanpa bertanya-tanya, saudara dipastikan saudara bisa berada dalam kerajaan surga. Kalau saudara dan saya sekarang ini, ya, tidak menaruh minat untuk mencari pengetahuan akan Allah dengan mempelajari Alkitab, tidak ada waktu dalam satu hari itu untuk belajar Alkitab, saudara dapat memastikan diri saudara tidak akan sampai ke dalam surga. Kalau saudara tidak merasa senang lagi memperhatikan tabiat Kristus, artinya saudara tidak berjuang setiap hari supaya tabiat saudara seperti tabiat Kristus dengan cara melakukan penginjilan pribadi. Harapan ke surga akan sia-sia. Kalau saudara tidak lagi di dalam kehidupan saudara untuk menjaga dan mengejar kekudusan dalam hidup itu, pengharapan ke surga sia-sia. Ini yang dinyatakan dalam kutipan Roh Nubuat, saudara sekalian. Ketika ada ibadah-ibadah, ketika ada hal-hal rohani, ketika saudara diminta untuk melakukan tugas-tugas di dalam hal-hal rohani, saudara meresponnya dengan cepat. Artinya saudara adalah warga surga sebenarnya. Dapat kelihatan di sini, di dunia ini. Tapi ketika saudara menolaknya, saudara tidak senang dengan perkara rohani, saudara selalu mencari-cari alasan, ya, dengan katakan malas, capek, dengan mengatakan saya sakit, saya tidak mau ke gereja. Bagaimana saudara mau dibilang warga surga lagi? Warga surga tidak ada seperti itu. Warga surga penuh pengorbanan. Saudara beriman, mengetahui hari Sabat hari berkat, tapi saudara tidak hadir pada hari Sabat, tidak beribadah. Bagaimana saudara mau masuk surga? Surga itu penuh pengorbanan. Yesus Kristus harus mati untuk saudara. Itu korban nyawa. Kalau saudara beriman, datang pada hari Sabat ke gereja, maka kesembuhan jasmani, rohani, mental, semua akan saudara dapatkan. Karena ini hari berkat. Jangan karena alasan ini dan itu, lalu kita terhalang. Tetapi ketika kita hari-hari kerja semua sehat. Pas hari Jumat sakit semua. Ini ada apa? Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Salah satu kutipan Roh Nubuat ini menyatakan, ya, bahwa tidak akan ada perubahan Laodikia sampai Yesus datang. Ini mengerikan. Tidak akan ada secara umum. Artinya apa? Kalau umum, mayoritas gereja Tuhan Laodikia tidak akan pernah berubah dengan status suam-suam kuku. Kita harus keluar dari situ walaupun menjadi kelompok yang sedikit, tetapi itu yang akan diselamatkan. Keluar dari status kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin di dalam keadaan kita yang selalu hidup hal-hal dunia. Saudara-saudara sekalian, saudara mungkin berkata bahwa cobaan itu setiap hari sungguh sangat hebat. Semakin hari semakin membuat kita pusing, stres, ya. Bisa saja demikian. Saudara, bisa saja demikian. Karena jauh hari kita sudah diamarkan di dalam Review and Herald 11 Mei 1886. Setan tidak datang menyusun rentetan pencobaan sekaligus
Ia menyamarkan pencobaan mirip kebaikan. Ia campurkan hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan dan menipu jiwa-jiwa. Jadi orang-orang ini mempunyai alasan. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan hal-hal dunia. Ini kutipan yang satu lagi. Salah satu dosa yang merupakan tanda-tanda hari-hari terakhir, bahwa orang yang mengaku umat Kristen lebih mengasihi kepelesiran daripada mengasihi Allah. Tanda-tanda akhir zaman. Benarkah ini? Saudara jawab dalam hati. Tapi kami bisa melihat. Bisa melihat dari mana? Dari persembahan. Persembahan terpadu, persembahan yang dijalankan umat Tuhan di gereja-gereja, termasuk di tempat kita. Membuktikan kepelesiran masih tetap nomor satu daripada untuk Tuhan. Bukti bahwa umat Tuhan lebih mengasihi kepelesiran daripada mengasihi Allah. Saudara, orang tua kami, ya, orang tua kami, papi saya, ya, dia penyangkalan dirinya luar biasa. Tiap minggu dia akan menyangkal dirinya bahwa uang yang ada pada dia, yang hari itu kalau dia jajan, kalau dia beli sana beli sini, ini dia tabung. Menyangkal diri. Dia kalau bisa dia jalan kaki ke kantor atau ke tempat-tempat tertentu. Untuk apa? Untuk menyangkal diri bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada hal-hal duniawi. Sampai sejauh itu. Jadi uang yang dia kumpulkan itu pada hari Sabat dia masukkan ke persembahan khusus. Itu penyangkalan diri. Sekali lagi, kalau saudara ke mall satu hari berapa habis? Ya? Nggak ada di bawah 100.000. Tetapi persembahan untuk Tuhan, saudara pernah nggak? Saudara menyangkal diri. Ini ke mall saya habis 300.000. Lebih baik saya tinggal di rumah. 300.000 saya akan kasih Tuhan. Pernah saudara lakukan? Tidak. Kalau saudara adalah umat Tuhan yang benar, maka saudara akan lebih mengasihi Kristus, lebih mengasihi perkara-perkara surgawi. Ini dikatakan tadi, setan akan menyamarkan pencobaannya mirip kebaikan. Wah, baik kok, ini kan mau cuci mata kita. Baik kok, kita mau apa? Refreshing. Kita ke gunung, kita ke pantai. Baik nggak? Baik. Tetapi semua di belakang itu apa? Kita menggunakan apa yang Tuhan titipkan untuk hal-hal yang seharusnya lebih bermanfaat untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dihabiskan satu kali. Saudara perhatikan, hal-hal yang mirip dengan kebaikan, saudara dan saya tidak mengetahui di sana. Dicampur adukan dengan hal-hal yang duniawi, tetapi tidak kentara, pelan-pelan. 90% itu kelihatan baik, 10%-nya ini yang dunia. Kalau udah dicampur, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Itulah kepelesiran duniawi yang menjadi sasaran umat Tuhan. Dikatakan kalau ini terjadi, itulah tanda-tanda hari terakhir kita hidup di dunia. Kalau ini berbicara tentang umat Tuhan, bukan orang di luar sana. Ya. Saudara, kita jemaat Laodikia ini banyak sekali kelemahan, kekurangan. Jadi berjuanglah saudara. Berjuanglah untuk meninggalkan berhala-berhala kita yang masih ada. Ya, yang masih ada sekarang ini. Sangat banyak hal-hal yang sekarang kalau kita bukakan, kita minta Tuhan supaya bukakan apa saja yang menghalang-halangi saya untuk datang kepada Tuhan. Maka akan dibukakan. Kalau saudara tidak melakukannya, tidak memintanya, Roh Nubuat katakan, maka Tuhan membiarkan saudara hancur dan menuju kepada kebinasaan dengan yang saudara pikirkan. Kalau tidak meminta, Tuhan biarkan itu. Sampai kita apa? Hanyut. Dan akhirnya binasa. Segala cobaan hidup adalah alat Tuhan untuk memisahkan kotoran dan kekasaran
dari karakter kita. Penebangan, pengetaman, pemahatan, penghalusan, pelituran. Semua ini proses menyakitkan. Memang sukar di bawah tekanan roda giling itu. Tapi batu itu dibawa dan disediakan untuk mengisi tempat bait suci surga. Tuhan begitu teliti. Tidak ada bahan yang tidak berguna diberikan melalui pekerjaannya. Hanya batu mulia yang harus diasah agar serupa dengan bahan istana surga. Masing-masing saudara adalah batu yang mulia dan perlu diasah. Dan untuk mengasahnya ini memang sangat menyakitkan. Tetapi itulah bahan-bahan surga di mana saudara dan saya itu berada. Jadi kalau kita melihat beberapa hal apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat yang hidup di akhir zaman ini, Laodikia, bagaimana kita bisa keluar dari status suam-suam kuku? Dalam letter 1888, waktu yang digunakan sebaiknya digunakan menyelidiki kitab-kitab suci, meditasi, doa yang sungguh-sungguh, agar kita mendapatkan kesegaran di dalam pikiran, kekokohan dalam tabiat kita. Gunakan waktu yang senggang, waktu yang ada, belajar firman Tuhan, meditasi, doa, itu saja. Itu membentengi kita menghadapi cobaan-cobaan dan kita akan disanggupkan untuk menjalankan apa yang belum kita jalankan. Yang dikatakan kita belum jalankan 1/100 dari kehendak Tuhan itu. Ya. Dalam Review and Herald Extra 11 Desember 1888 adalah tugas kita untuk melakukan segala sesuatu dalam batas kemampuan kita untuk mencegah bahaya yang mengancam. Suatu tanggung jawab besar berpindah kepada kita yang tekun berdoa di seluruh negeri, memohon kepada Tuhan agar menghapus awan kejahatan. Beberapa tahun lagi memberikan rahmat untuk bekerja bagi Tuhan. Selagi waktu masih ada, saudara, diberikan kesempatan bagi kita. Ya. Mari kita manfaatkan dengan benar. Jangan sampai kita salah menggunakan waktu yang Tuhan berikan sekarang ini. Sekali lagi, waktu kita udah sangat singkat di dunia, tetapi kita masih terus tertidur, terus dalam keadaan suam-suam kuku. Saudara sadar atau tidak? Setiap hari dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ya, dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mau saudara dan saya tidak ada yang ketinggalan ke surga. Setiap hari dia perlu mengetuk pintu hati saudara, supaya Yesus bisa tinggal di dalam kehidupan saudara, supaya saudara siap untuk masuk di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan janji firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 itu menjadi bagian kita. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Setiap hari ada cobaan, ada masalah. Jangan pernah kita tinggalkan masalah. Hadapi, karena di situ menentukan apakah kita layak untuk surga atau tidak. Tiap hari kita membutuhkan pengorbanan, penyangkalan diri. Karena tanpa pengorbanan penyangkalan diri, tidak mungkin kita berada di surga. Untuk menyangkal diri dan berkorban, harus ada masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi setiap hari. Untuk pembentukan karakter Yesus, di mana setelah karakter Yesus itu sempurna, maka kita akan diselamatkan. Yesus Kristus akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Sebagai akhir dari renungan kita pada Sabat ini, nasihat bagi sidang 227
228. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja dan berdoa seolah-olah inilah hari yang terakhir yang dikaruniakan pada kita. Sebab itu betapa tekunnya kita harus hidup sekarang ini. Kita harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Anggap hari ini adalah hari terakhir. Itu caranya kita berjaga-jaga. Kalau kita tahu ini hari terakhir kita, maka kita akan hidup sebenar-benarnya mengikuti Tuhan. Kita akan berusaha untuk menginjil. Kutipan Roh Nubuat di dalam pelayan Injil mengatakan ketika kita menginjil kepada orang lain, berarti kita menyelamatkan diri kita secara otomatis. Setelah saya renung-renungkan, saya coba selidiki kutipan A, kutipan B, C, lalu saya simpulkan. Ternyata untuk keluar dari suam-suam kuku, setiap hari fokus kepada orang lain. Fokus kepada orang lain untuk menyelamatkan mereka. Jangan memikirkan diri. Memang resiko ketika saudara menyelamatkan orang lain, menginjil kepada orang lain. Tetapi pada saat yang sama ketika saudara lakukan itu, otomatis katanya kita juga diselamatkan. Itu roh pengorbanan, roh surga. Saudara dapat lakukan itu setiap hari. Ya. Jiwa adalah hal yang utama setiap hari yang saudara harus kembangkan dalam kehidupan saudara dengan talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan. Fokus saja kepada apa? Jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini bisa ada di dalam keluarga kita. Ya, saudara-saudara seiman yang lemah saudara boleh kuatkan. Dan juga saudara-saudara kita yang belum bergabung dengan kita. Itu jiwa yang berharga. Semua perlu kita lakukan. Dan jangan takut ketika saudara menyampaikan pekabaran ini. Jangan takut, karena di balik itu Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Ya, nggak usah takut. Janji Tuhan itu pasti. Ya, cuma sebagai manusia kita akan selalu takut-takut. Tetapi itu caranya kita berjaga-jaga setiap hari. Ya, ketika kita melakukan hal-hal ini, banyak pelanggaran dosa akan ditutupi dengan kasih yang kita buat untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Itu luar biasa, saudara. Tanpa kita sadari, satu persatu kesuaman kita terkikis. Satu persatu. Sampai kita tidak menyadari. Kita sempurna di dalam tabiat Kristus itu. Dan Yesus melihat apa? Saya melihat umatku sudah sempurna. Karena sudah sempurna, aku datang segera. Dan itulah yang menjadi bagian saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Yesus akan datang segera. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin.